Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di pembelajaran kali ini Bunda mau meneruskan untuk melanjutkan pembelajaran di subtema 3 tentang lingkungan dan juga manfaatnya. Tapi sebelumnya seperti biasa, Bunda mau ajak kalian untuk lihat dulu nih, apa sih tujuan kita untuk mempelajari ini? Nah, yang pertama, siswa dapat menentukan gagasan pokok pada setiap bacaan. Yang kedua, siswa dapat mencari tahu hubungan aktivitas ekonomi penduduk dengan kondisi geografis suatu daerah. Yang ketiga, siswa dapat mencari tahu dampak negatif geografis dari segi sosial budaya. Nah, sekarang kita langsung aja yuk ke materinya. Nah, di sini ada letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia adalah posisi keberadaan negara Indonesia berdasarkan letaknya di muka bumi. Menurut letak geografis, Indonesia ini berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, dari segi ekonomi, letak geografis Indonesia ini sangat menguntungkan. Kenapa? Karena Indonesia menjadi salah satu jalur perdagangan dunia yang ramai dilewati. Nah, jalur perdagangan tersebut adalah Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Makassar yang merupakan jalur tercepat untuk perdagangan di wilayah Asia Pasifik. Lalu, dari segi sosial, karena Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia, hal ini menyebabkan terjadinya interaksi antara pedagang-pedagang dari berbagai belahan dunia dengan penduduk asli Indonesia. Nah, letak geografis Indonesia juga mempengaruhi musim di Indonesia. Nah, Indonesia memiliki 3 iklim utama, yaitu iklim musim atau muson, lalu ada iklim tropis atau panas, dan yang terakhir ada iklim laut. Lanjut lagi. Nah, pengaruh ketiga musim tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara agraris, dan Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan dengan luas lautan yang lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Coba kalian buka buku di halaman 128. Nah, coba kalian amati, di situ ada gambar. Nah, gambar itu merupakan komik. Nah, komik ini merupakan cerita bergambar, biasanya ada di majalah, surat kabar, ataupun berbentuk buku. Nah, gambar dalam komik ini merupakan gambar-gambar yang berurutan dan saling berkaitan satu dengan lainnya, membentuk sebuah cerita. Nah, berikut juga ada nih beberapa ciri-ciri komik. Yang pertama, bahasa yang digunakan umumnya bahasa percakapan. Yang kedua, penokohan pada komik sangat sederhana agar pembaca mudah mengerti. Dan yang ketiga, disertai dengan humor sehingga menarik pembaca. Dan yang keempat, membaca komik dapat terlibat emosinya dengan pelaku utama dalam komik tersebut. Nah, sekian materi yang dapat Bunda sampaikan di pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semangat terus anak-anak semua belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.